Episode 1089 dibuka dengan Jinbei yang terlihat sangat senang karena sekarang dirinya telah berada di kapal bajak laut topi jerami bukan lagi di kapal orang lain. Dan terlihat Chopper pun yang sudah mendengar tentang impian Luffy lantas dia pun terlihat sangat menyukai impian Luffy. Franky pun lantas mengatakan kepada Luffy bahwa dia harus menjadi raja bajak laut untuk bisa mewujudkan impiannya, serta mengatakan bahwa mereka akan bisa menuju Pulau Laugtel hanya dengan satu poneglyph lagi. Tetapi Robin pun lantas mengatakan kepada Franky untuk jangan menganggapnya sepele karena poneglyph yang terakhir akan menjadi poneglyph yang tersulit untuk dicari. Dikarenakan poneglyph yang terakhir sangatlah berbeda dengan poneglyph yang lainnya dan tidak ada yang pernah menemukannya sebelumnya. Serta tidak ada petunjuk sama sekali. Chopper pun yang mendengarnya lantas dia pun bertanya kepada Robin apakah sesulit itu, dan Franky pun yang mengatakan bahwa mereka hanya tinggal mencarinya saja sampai mendapatkannya. Di markas besar Angkatan Laut Dunia baru terlihat Departemen Komunikasi pun yang sedang menyadap pembicaraan Sabo dengan pasukan revolusi, serta mencoba untuk mencari tahu keberadaan Sabo. Di sisi lain pun terlihat Morgan sang pembawa berita yang menyadari bahwa situasi di dunia semakin memanas, karena sebelumnya di negeri Wano para bajak laut generasi terburuk saling bekerja sama untuk mengalahkan Kaido dan Big Mom. Serta setelah kekalahan Kaido dan Big Mom akhirnya Yonko baru pun telah diumumkan. Serta pemerintah telah menghapus sistem Shichibukai sehingga menghasilkan kelompok Cross Guild. Dan pihak Angkatan Laut menyerang Pulau Wanita tetapi tiba-tiba bajak laut Kurohige pun muncul sehingga menimbulkan konflik baru. Serta pasukan revolusi juga mulai aktif dan telah mendeklarasikan perang melawan Tenryubito, serta Sabo yang telah membunuh Raja Cobra sehingga putrinya Vivi menghilang. Di Tanah Suci Marijoa terlihat para Gorosei pun yang diberitahu oleh Departemen Komunikasi bahwa mereka berhasil melacak keberadaan Sabo yang sedang berada di Kerajaan Lulusia. Para Gorosei pun yang mendengarnya lantas mereka pun tidak menyangka karena Kerajaan Lulusia adalah satu negara di mana revolusi 8 negara telah terjadi secara bersamaan di Reverie. Serta setelah kembali dari Reverie Raja Seki dan putrinya telah ditangkap oleh pasukan pemberontak serta masih ditahan di kediamannya. Dan ada informasi mengenai pasukan revolusi yang telah tiba di Kerajaan Lulusia beberapa hari sebelum kejadian itu, sehingga tempat itu akan sangat sempurna bagi Sabo untuk bersembunyi. Salah satu Gorosei pun lantas mengatakan bahwa Sabo benar-benar tidak beruntung, tetapi salah satu Gorosei lainnya pun mengatakan bahwa ini memang sudah takdirnya. Di markas pasukan revolusi terlihat Koala pun yang menanyakan kepada Sabo apakah ini benar-benar dirinya, lantas Sabo pun mengiyakannya serta bersyukur karena berhasil menghubungi mereka. Belo Betty pun yang menanyakan kepada Sabo bahwa apa yang sebenarnya telah terjadi. Lantas Sabo pun mengatakan bahwa pasti mereka telah membaca berita jika dirinya yang membunuh Raja Cobra. Tetapi sebenarnya yang membunuh Raja Cobra bukanlah dirinya. Mereka pun yang mendengarnya lantas mereka pun terlihat sangat senang dan percaya kepada Sabo. Tetapi Sabo pun memberitahu mereka bahwa dirinya telah menyaksikan hal yang sulit dipercaya di Marijoa. Di Kerajaan Lulusia pun diperlihatkan para penduduk yang melihat bahwa langitnya tiba-tiba menjadi gelap, serta menyadari bahwa seperti ada sebuah benda raksasa di atas langit. Di sisi lain pun terlihat Raja Seki yang mengatakan kepada pasukan pemberontak bahwa mereka akan segera dieksekusi setelah markas besar Angkatan Laut mendengar tentang Raja Kerajaan Lulusia yang ditangkap oleh para pemberontak. Tetapi salah satu pemberontak itu pun mengatakan kepada Raja Seki bahwa jika dia benar-benar memikirkan penduduknya sedikit saja maka mereka tidak akan memberontak seperti ini. Dan Raja Seki pun yang malah mengatakan kepada mereka bahwa untuk apa seorang raja memikirkan rakyat jelata seperti mereka. Sabo pun kembali memberitahu mereka bahwa di Kastil Pangea tempat Reverie terjadi sedang dalam kekosongan kekuasaan, serta tiba-tiba salah satu Gorosei pun yang malah menyuruh Departemen Komunikasi untuk menghentikan menyadap pembicaraan Sabo dengan pasukan revolusi. Dan Sabo pun yang mengatakan bahwa tidak ada yang menduduki tahtanya karena sebenarnya tidak ada raja di dunia, serta terlihat salah satu Gorosei itu pun yang tiba-tiba mencoret peta Kerajaan Lulusia dan mengatakan kepada Departemen Komunikasi bahwa mereka tadi tidak melacak panggilan apapun, serta mereka tidak pernah mendengar apapun tentang Kerajaan Lulusia karena sejak awal memang tidak ada tempat yang mempunyai nama tersebut. Dan tiba-tiba terlihat sebuah cahaya yang langsung meluluh lantahkan Kerajaan Lulusia serta Raja Seki pun yang melihatnya lantas kebingungan dengan apa yang sedang terjadi, dan tiba-tiba terlihat komunikasi mereka pun yang terputus dengan Sabo.
Selanjutnya pun diperlihatkan seseorang yang memberitakan bahwa sebuah gempa laut telah terjadi di lepas pantai bagian tenggara, serta memperingati untuk berhati-hati terhadap gelombang tsunami. Beberapa hari kemudian pun terlihat bajak laut topi jerami yang tengah menghadapi sebuah badai. Dan tiba-tiba terlihat muncul monster laut di dekat kapal mereka yang sedang terbawa oleh badai, serta Sanji pun yang melihat Zoro malah biasa-biasa saja. Lantas dia pun bertanya apakah Zoro tidak merasa kedinginan. Lantas Zoro pun mengatakan bahwa rasa dingin hanyalah sebuah persepsi manusia. Jinbei pun yang menyadari bahwa badainya semakin besar, lantas dia pun menyuruh mereka untuk menggulung layar kapalnya. Dan terlihat Zoro serta Sanji pun yang malah rebutan untuk menggulung layar kapalnya, tetapi Franky pun lantas terlihat langsung memanjangkan tangannya untuk menarik tali layar kapalnya. Jinbei pun yang bertanya kepada Nami apakah mereka sudah dekat dengan sebuah pulau, lantas Nami pun mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak lama lagi akan sampai di sebuah pulau. Di dalam kapal pun terlihat Robin yang sedang menikmati secangkir teh hangat dan sedang membaca sebuah buku. Serta Chopper pun yang menyadari bahwa teman-temannya di luar sedang kesulitan sehingga dirinya akan membantu mereka, dan terlihat Robin pun yang memuji bahwa topi anyaman yang digunakan oleh Chopper sangat cocok dengannya. Luffy pun yang sedang duduk di depan kapal lantas tiba-tiba dirinya pun melihat sesuatu dan menanyakannya kepada Nami bahwa apakah itu. Nami pun yang langsung naik untuk melihatnya, lantas dia pun dibuat sangat terkejut serta Jinbei pun yang memberitahu bahwa itu adalah Warm Eddy. Nami pun yang bertanya bahwa kenapa benda itu bisa melayang di udara, lantas Jinbei pun memberitahu bahwa jika massa air hangat yang dipanaskan di lautan pasti akan terdorong ke atas. Dan Nami pun yang langsung menyuruh Jinbei untuk segera menghindarinya karena mereka bisa tersapu oleh benda itu, tetapi tiba-tiba Luffy pun mengatakan bahwa dirinya melihat ada seseorang di dalamnya. Seseorang itu pun yang sedang berteriak minta tolong, lantas Sanji pun mengatakan bahwa dirinya mendengar teriakan seorang wanita. Usopp pun lantas mengatakan kepada mereka bahwa walaupun ada seseorang yang sedang terjebak di dalamnya tetapi mereka bisa apa, serta Zoro pun yang tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya hanya perlu memotongnya. Zoro pun lantas terlihat langsung mengambil ancang-ancang dan langsung menebas benda itu sampai akhirnya terbelah menjadi dua. Serta tiba-tiba terlihat Chopper pun yang keluar dan bertanya kepada mereka bahwa sedang ada keributan apa di sini. Tetapi tiba-tiba dia pun malah tertiup oleh angin serta Luffy pun yang melihatnya, lantas dia pun langsung menolongnya, tetapi akhirnya mereka berdua pun yang malah terbawa oleh badai. Seorang wanita itu pun ternyata adalah Jewelry Bonnie yang sedang mengecil dan merupakan salah satu bajak laut generasi terburuk. Luffy pun yang melihat wanita itu, lantas dia pun langsung memegang kakinya serta terlihat Bonnie pun yang tiba-tiba menyuruh teman-temannya Luffy untuk segera melihat ke bawah. Mereka pun yang langsung melihatnya ke bawah, lantas Usopp pun menyadari bahwa ada seekor monster yang sangat mengerikan, dan menyuruh teman-temannya untuk segera lari. Serta terlihat seekor hiu megalodon yang sangat besar sedang membuka mulutnya untuk memakan mereka dari bawah. Selanjutnya pun diperlihatkan mereka semua yang dibuat terkejut dan ketakutan karena muncul seekor hiu raksasa yang akan memakan kapal mereka. Serta Robin pun yang lantas menyuruh Jinbei untuk segera pergi dari hiu itu, dan terlihat Jinbei pun yang langsung membelokkan kemudi kapalnya. Serta untungnya mereka pun berhasil selamat, dan Zoro pun yang melihat hiu itu lantas menyadari bahwa hiu itu bukanlah hiu biasa karena ukuran tubuhnya sangat besar serta terbuat dari sebuah besi. Dan Jinbei pun yang lantas menyuruh mereka semua agar berpegangan dengan erat karena mereka akan segera mendarat ke air, serta di sisi lain pun terlihat Luffy, Chopper dan Bonnie yang terjatuh ke dalam air. Jinbei pun yang melihat mereka bertiga jatuh ke dalam air, lantas dia pun langsung menyuruh Franky untuk mengambil alih kemudinya. Sementara dirinya akan menyelamatkan mereka bertiga. Serta Jinbei pun yang sudah menyelam ke dalam air, lantas dia pun melihat mereka bertiga yang tepat berada di belakangnya sehingga langsung menghampirinya. Franky pun yang menyadari bahwa dirinya harus segera menemukan Luffy dan yang lainnya sambil menghindari kejaran hiu tersebut. Lantas dia pun langsung menggunakan tenaga baling-baling kapalnya untuk melaju lebih cepat. Tetapi tiba-tiba terlihat hiu itu pun yang menembakkan rudal di dalam mulutnya ke arah kapal bajak laut topi jerami, serta Usopp pun yang melihat ada sebuah rudal yang mendekat ke arah mereka, lantas dia pun langsung menyuruh Franky untuk segera menghindarinya, dan karena mereka tidak sempat menghindarinya sehingga membuat kapal mereka pun akhirnya terbalik. Di sisi lain pun terlihat Jinbei yang akhirnya berhasil menyelamatkan mereka bertiga,
serta akan membawa mereka menuju permukaan. Tetapi arusnya pun terlalu kuat sehingga Jinbei kesulitan untuk bergerak, dan Luffy pun yang terlihat sudah sadar lantas dia pun langsung berterima kasih kepada Jinbei karena telah menyelamatkannya. Jinbei pun yang bersyukur mereka bertiga baik-baik saja serta mengatakan bahwa kapal mereka akan segera tiba, tetapi tiba-tiba terlihat hiu itu pun yang mendekat ke arah mereka dan akan menembaki mereka. Jinbei pun yang melihatnya lantas dia pun langsung menyuruh mereka untuk berpegangan dengan erat, dan menyuruh mereka untuk mengambil nafas yang dalam karena dirinya akan membawa mereka menyelam ke dasar laut untuk menghindari ledakan tersebut. Di sisi lain pun terlihat mereka semua yang tenggelam serta Franky pun yang menyadari bahwa mereka kesulitan untuk menuju ke permukaan, karena arusnya yang terlalu kuat dan terlihat Charibo pun yang ikut tenggelam serta masih berada di dalam tong. Sanji pun yang terlihat sedang berusaha menyelamatkan Robin dan hiu itu pun yang akan segera memakan kapal bajak laut topi Jerami. Tetapi tiba-tiba terlihat muncul sebuah robot raksasa yang langsung menghajar hiu tersebut. Franky pun yang terlihat sedang mencoba meraih kapal mereka lantas dia pun menyadari bahwa jika terus seperti ini maka mereka semua bisa mati tenggelam. Di cabang markas Angkatan Laut pun terlihat Tashigi yang menyuruh semua anak-anak yang terlihat membesar untuk meminum sebuah obat, agar membantu memulihkan mereka ke kondisi yang normal. Para anak-anak pun yang mengatakan bahwa rasa minumannya tidak enak lantas terlihat ada salah satu anak yang bertanya kepada prajurit Angkatan Laut. Bahwa apakah dirinya harus meminum semuanya dan prajurit Angkatan Laut itu pun yang membenarkannya, karena untuk mengembalikan mereka ke ukuran semula. Salah satu anak pun terlihat mengucapkan terima kasih kepada Tashigi karena merasa dirinya sudah mulai menyusut, serta mengatakan bahwa dirinya sudah tidak sabar untuk pulang ke rumah dan ingin bertemu kembali dengan kakak-kakak dari bajak laut topi Jerami. Di sini pun dijelaskan bahwa anak-anak yang berukuran besar dulunya telah diculik oleh seorang ilmuwan jahat yaitu Caesar Clown, serta dirubah menjadi besar di laboratorium Pang Hazard. Dan saat itu Luffy bersama Trafalgar Law yang kebetulan ada di sana berhasil mengalahkan Caesar Clown, sehingga anak-anak ini berhasil diselamatkan serta akhirnya dirawat oleh pihak Angkatan Laut di bawah pengawasan Tashigi. Dan mereka saat ini sedang menjalani perawatan untuk memulihkan mereka kembali ke ukuran normal. Salah satu anak pun yang mengatakan bahwa dirinya sangat merindukan Chopper lantas Tashigi pun mengatakan bahwa dirinya berharap mereka bisa bertemu kembali dengan bajak laut topi Jerami. Tiba-tiba terlihat seorang wakil admiral yang bernama Dol pun mengatakan kepada Tashigi bahwa dirinya ingin berbicara dengannya sebentar, serta mengatakan kepada Tashigi bahwa apakah dia bisa membantu Helme Po. Tetapi Tashigi pun mengatakan bahwa dirinya tidak bisa berbuat banyak karena nasib dari teman baiknya yaitu Koby belum diketahui. Di sisi lain pun terlihat Helme Po dan Hibari yang sedang memohon kepada Pring serta teman-temannya untuk membantu mereka menyelamatkan Koby yang ditangkap oleh bajak laut Kurohige. Dan terlihat Helme Po pun yang bersujud kepada Pring untuk meminta bantuannya, karena menurutnya jika hanya mereka berdua maka mereka tidak akan bisa menyelamatkan Koby. Pring pun yang mendengarnya lantas dia pun langsung menyuruh Helme Po untuk berhenti serta mengangkat kepalanya, tetapi Helme Po pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan mengangkat kepalanya sampai Pring mau membantunya. Pring pun tiba-tiba mengatakan kepada Helme Po bahwa tempat Koby ditahan adalah Pulau Bajak Laut, dan itu adalah markas Yonko Bajak Laut Kurohige sehingga jika mereka mengganggu pulau itu maka semua kru Bajak Laut Kurohige yang sadis pasti akan membunuh mereka semua tanpa belas kasihan. Helme Po pun yang sudah mengetahui resikonya sehingga itulah sebabnya dia meminta bantuan Pring untuk menyelamatkan Koby di Pulau Bajak Laut. Serta Helme Po pun yang mengatakan bahwa karena Pulau Egghead sangat dekat dengan markas Angkatan Laut sehingga dirinya pun mempunyai ide untuk membawa Seraphim ke sana, tetapi Pring pun yang mendengarnya lantas dia pun mengatakan kepada Helme Po apakah dia sudah gila. Dan menyuruhnya untuk tenangkan dirinya karena saat ini mereka juga tidak bisa menghubungi Drake, sehingga tidak ada yang bisa mereka lakukan saat ini. Di sisi lain pun terlihat Bonnie yang tidak menyangka jika Luffy tidak mengenal dirinya, padahal mereka adalah sama-sama bajak laut generasi terburuk. Bonnie pun lantas memberitahu Luffy bahwa 2 tahun lalu dirinya juga berada di Pulau Sabaody, serta namanya adalah Bonnie dan berterima kasih kepada Luffy karena telah menyelamatkannya. Bonnie pun yang melihat tingkah laku Luffy seperti anak kecil lantas dia pun tidak menyangka jika Luffy adalah salah satu Yonko.
serta bertanya kepada Luffy bahwa kenapa poster buronannya sedikit berbeda dengan penampilan aslinya, dan bertanya bahwa kenapa di poster rambutnya berubah menjadi putih. Lantas Luffy pun mengatakan bahwa saat rambutnya putih itu berarti dirinya telah bebas. Bonnie pun yang kembali bertanya kepada Luffy bahwa apa yang terjadi dengan teman-temannya, lantas Luffy pun sangat yakin jika teman-temannya pasti akan baik-baik saja. Serta Jinbei pun yang balik bertanya kepada Bonnie bahwa apa yang terjadi pada kapal dan kru bajak lautnya, lantas Bonnie pun memberitahu bahwa dirinya datang ke tempat ini sendirian dan hiu tadi tiba-tiba menelan kapalnya. Bonnie pun yang merasa sangat lapar, lantas Luffy pun yang mendengarnya ikutan lapar juga, serta langsung mengajak mereka untuk mencari tempat makan. Tetapi Bonnie pun memberitahu bahwa di tempat ini tidak ada tempat makan, karena pulau ini adalah milik pemerintah dan memberitahu bahwa pulau ini bernama Pulau Egghead yang merupakan tempat laboratorium Dr. Vegapunk. Luffy pun yang mendengar nama Vegapunk, lantas dirinya pun mengetahui nama itu, serta Bonnie pun yang memberitahu bahwa dirinya sedang mempunyai urusan dengan Dr. Vegapunk. Di sisi lain pun terlihat mereka semua yang akhirnya selamat dan terlihat robot tadi yang telah menyelamatkan mereka. Robin pun yang melihatnya, lantas dia pun kebingungan bahwa siapa yang telah menjalankan robot tersebut, serta tiba-tiba terlihat muncul seseorang dari dalam robot tersebut. Franky pun yang melihat seseorang tersebut, lantas dia pun langsung berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan mereka semua, dan orang tersebut pun yang mengatakan bahwa dirinya hanya memberi perintah kepada robot hiu itu untuk mengawasi, melaporkan dan menghancurkan. Serta mengatakan kepada mereka bahwa kata siapa dirinya menolong mereka, karena dirinya hanyalah seorang ilmuwan jenius yang bekerja di bawah pemerintahan dan bernama Dr. Vegapunk. Serta mereka pun yang mendengarnya, lantas mereka pun dibuat sangat terkejut.